Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lili Yulia Ratnaningsih. Saya di sini akan membawakan sedikit presentasi tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu desain. Oke, dimulai dari ontologi dulu ya. Ontologi itu sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti ontos dan logos. Ontos itu ada, sedangkan logos itu akal atau ilmu pengetahuan. Yang mana dalam konteks filsafat berarti cabang ilmu yang membahas tentang hakikat keberadaan atau eksistensi. Jadi, ontologi di dalam ilmu desain itu mengkaji apa yang ada di dalam ranah desain, seperti elemen-elemen yang ada dalam desain, atau makna yang ada, pemilihan warnanya, tata letak, rasio, dan ada di dalam desain itu bukan cuma isi dari apa yang terlihat, tetapi dari sisi proses maupun dari sisi hasilnya. Yang mana desain itu kan proses perancangan. Yang dibahas di ontologi itu adalah apa yang ada di dalam situ, serta bagaimana desain ini hadir sebagai bagian dari realitas sosial dan material. Membahas tentang desain sebagai sebuah rancangan atau suatu perancangan, desain ini dipahami sebagai aktivitas mengubah kebutuhan menjadi solusi. Dalam proses ini, terdapat dua aspek penting, yaitu proses kreatif dan proses ekonomis atau proses fungsional. Kalau proses kreatif ini, kita menciptakan sesuatu menjadi hal yang baru. Sedangkan proses ekonomis atau fungsional yaitu memenuhi kebutuhan tertentu. Mengutip dari kutipan Ambrose and Harris tahun 2010, "Design is a process that turn a brief of requirement into a finished product or design solution." Jadi desain itu adalah proses yang merubah sebuah rancangan atau brief menjadi sebuah produk yang selesai atau menjadi desain yang pada akhirnya menciptakan sebuah solusi. Ini yang membedakan desain dengan seni murni. Kalau seni murni ini tujuannya hanya untuk estetis dan menyampaikan perasaan sang pencipta dari seni murni itu sendiri, maka desain adalah sesuatu yang diciptakan bukan hanya dilihat dari segi estetikanya saja, tapi juga bisa dilihat dari fungsinya. Sehingga karya desain yang diciptakan itu bisa berguna dan menjadi solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi di kehidupan saat ini. Sedangkan apabila sebuah desain sebagai hasil rancangan atau benda, desain tidak hanya menghasilkan benda, tetapi benda yang dirancang secara sengaja untuk memenuhi fungsi tersebut. Maka sebuah benda desain itu bukan hanya objek material ya teman-teman, tapi juga objek material sosial, yang mana benda hasil desain ini lahir daripada interaksi kita sehari-hari, interaksi sosial gitu. Hasil negosiasi kebutuhan antara berbagai pihak, misalnya dari produsen, desainer, dan juga konsumen. Bicara soal benda atau desain sebagai hasil entah itu rancangan atau benda ini sendiri adalah buah persekutuan yang material dan yang sosial. Disebut juga sebagai social material assemblage. Itu dikutip oleh George Vincent tahun 2012. Contohnya itu ada iklan jus buah. Iklan jus buah ini bukan hanya gambar atau teks ya teman-teman, atau yang bisa dikatakan sebagai benda material, tapi juga media komunikasi antara pengusaha, desainer, dan konsumen atau benda sosial. Jadi untuk ontologi desain ini sendiri, ontologi ilmu desain adalah kajian mengenai hakikat keberadaan desain sebagai proses kreatif dan ekonomis untuk menjawab kebutuhan benda hasil desain yang memiliki fungsi dan memiliki makna sosial, entitas sosial, dan material, yang tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya aja, tetapi juga dari konteks sosial yang melahirkannya, yang mana menjadi sumber dari lahirnya ide untuk desain tersebut gitu ya. Dengan kata lain, desain bukan hanya sekedar objek visual atau objek estetik aja,
tapi sebuah entitas hidup dalam jaringan sosial, budaya, dan kebutuhan manusia. Berlanjut dari ontologi desain, kini kita masuk ke epistemologi ilmu desain. Yang mana epistemologi ilmu desain ini merupakan hubungan ilmu desain dengan disiplin lain, yang menunjukkan bahwa ilmu desain berada di titik temu antara berbagai cabang keilmuan, yaitu ada humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, matematika, teknik atau engineering, seni dan estetika atau art dan estetik itu sendiri. Oke, yang pertama ada humaniora atau humanities ya. Memberi dasar bagi pemahaman makna, simbol, nilai, dan estetika dalam desain. Desain ini mengadopsi prinsip daripada filsafat, seni, seni budaya tadi ya, sejarah, dan etika untuk memahami konteks makna dan identitas di dalam karya. Yang mana contoh kontribusinya nih ada semiotik visual, narasi visual, etika desain. Sebagai contoh ini semiotika visual ya. Semiotika visual ini kayak yang sering kita temuin di fasilitas atau tempat umum ya. Yang paling sering itu adalah gambar di toilet laki-laki dan perempuan. Itu kan biasanya ada logo-logonya gitu ya. Nah, itu merupakan semiotika visual yang mana memberi dasar bagi pemahaman makna, simbol, nilai, dan estetika dalam desain. Itu tuh sebagai arahan dan pemberian makna dari sebuah desain yang sederhana supaya dimengerti oleh banyak orang gitu kan. Jadi kan sekarang kita tahu nih mana toilet perempuan, mana toilet laki-laki. Itu kan cuma dilihat dari sebuah icon atau desain semiotik. Itu salah satu contoh ilmu desain. Itu cabang keilmuannya itu termasuk dari humaniora juga. Yang kedua ada ilmu sosial atau social sciences. Desain menjadi landasan bagi pendekatan empatik dan partisipatif dalam desain. Mana maksudnya itu, desain itu menyumbangkan wawasan tentang perilaku manusia, pola interaksi, dan dinamika sosial yang memengaruhi proses perancangan. Contoh kontribusinya ini ada observasi partisipatif, wawancara, studi etnografi, dan desain inklusif di berbagai komunitas. Kalau observasi partisipatif ini biasanya dilakukannya ini untuk sosial eksperimen ya. Kayak misalnya ada beberapa sekelompok atau sebuah komunitas yang ingin melakukan survei sosial dan supaya melakukannya lebih mudah, biasanya mereka melakukan observasi partisipatif ini menggunakan survei online, biasanya menggunakan G-Form atau Google Form gitu. Itu yang paling sering dipergunakan karena selain aksesnya mudah juga tidak berbayar gitu. Jadi bebas digunakan dan itu sangat-sangat membantu. Lalu yang ketiga ada ilmu alam, natural sciences, berkontribusi pada pemahaman terhadap sifat material, prinsip ergonomi, persepsi indrawi, dan respon biologis terhadap bentuk dan warna. Ya. Desain memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan produk yang aman, nyaman, dan fungsional. Contoh kontribusinya itu ada teori warna, persepsi visual, akustik, dan pencahayaan alami. Ilmu alam ini berarti dia mengambil referensi daripada alam atau yang sudah disediakan di sekitar kita. Seperti contoh, ketika kita ingin membuat tema desain atau poster atau klien meminta sesuatu yang bertemakan summer atau enggak liburan gitu lah, summer holiday gitu. Itu kan otomatis mengambil temanya yang cerah-cerah dong, karena summer itu sendiri kan musim panas ya. Jadi nggak mungkin kalau kita ambil tema musim panas summer ini dengan palet warna atau pemilihan warnanya yang gelap seperti merah, hitam, biru tua, ungu tua, yang condong warna hitam itu nggak masuk vibes-nya summer gitu. Otomatis kalau misalnya kita klien meminta kita untuk membuatkan sebuah desain bertemakan summer holiday, otomatis kita akan mengambil referensi yang condong ke musim panas itu sendiri, yang biasanya warnanya yang cerah seperti warna merah, warna putih, atau warna pastel-pastel yang cerah, warna biru. Itu biasanya seperti itu.
Jadi yang disesuaikan dengan ilmu alam atau yang sudah disediakan oleh alam. Itu ya. Lalu selanjutnya ada matematika dan teknik atau engineering ya. Kalau matematika itu sendiri membantu dalam aspek presisi, proposisi, geometri, dan struktur dalam desain visual maupun desain produk. Desain grafis dan arsitektur ini misalnya sangat bergantung pada keteraturan matematis. Contoh kontribusinya di ilmu matematika ini ada grid system, perhitungan dimensi, rasio emas, atau komputasi desain. Kontribusi matematika di dalam desain ini banyak banget ya teman-teman. Karena kita sendiri nggak mungkin bikin desain asal-asalan, apalagi kalau sesuatu yang melewati sistem perancangan yang benar-benar harus teliti, dan kalau nggak teliti itu bisa jadi fatal gitu. Kayak misalnya arsitektur itu kan berhubungan dengan bangunan biasanya. Kalau di dalam bangunan ilmu matematika ini tidak dipergunakan, maka sebuah desain itu bisa jadi desain yang menghancurkan atau membahayakan. Kayak misalnya bikin rumah miring sedikit aja itu kan bahaya, entah dari di dalamnya, interiornya nanti akan bergeser, atau bahkan apabila ada yang di tempat tinggi itu bisa jatuh. Itu ya, di situ pentingnya ilmu matematika di dalam desain. Sedangkan ilmu teknik atau engineering biasanya memberi fondasi bagi aspek fungsional dan performatif dari produk atau sistem desain ya. Desain bekerja sama sangat erat dengan teknik dalam membuat solusi yang dapat direalisasikan secara teknis. Contoh kontribusi engineering ini ada bahan dan manufaktur, teknologi desain, lalu ada desain sistem, UX atau UI berbasis perangkat. Ini nih yang sekarang lagi rame ini, kurang pahamnya sebutannya, tapi biasanya saya itu nyebutinnya virtual engineering gitu, yang mana ini tuh basisnya itu mengerjakan sesuatu atau teknik yang dikerjakan di dalam komputer atau basisnya tuh online, seperti yang tadi disebutkan UX atau UI yang berbasis perangkat itu kan desain otomatis desainer menggunakan rancangannya itu online gitu, rancangannya di dalam sebuah situs, biasanya kayak coding atau rancangan-rancangan yang dilakukannya itu benar-benar harus perfect, dan biasanya dilakukannya oleh teknisinya sendiri gitu, nggak bisa sembarang teknisi bisa mengerjakan coding yang digunakan untuk membuat UX atau UI gitu ya. Jadi itu dimana ilmu teknik dan desain itu saling bersampingan atau saling berhubungan. Yang terakhir ada seni dan estetika, art and aesthetics, menjadi akar ekspresif dan kreatif dalam ilmu desain. Seni menyediakan kebebasan bentuk, imajinasi, dan kepekaan estetika yang menjadi dasar bagi proses perancangan visual maupun produk. Estetika sebagai cabang filsafat memberikan kerangka konseptual untuk memahami pengalaman keindahan, harmonis, kontras, dan ekspresi simbolik di dalam sebuah karya desain. Desain ini tidak hanya harus fungsional ya, tapi juga memiliki daya tarik visual, emosional, dan naratif yang sangat bergantung pada prinsip-prinsip seni dan estetika. Yang dibahas di sini nih, desainnya bahasanya berarti bukan hanya harus fungsional saja gitu, tetapi dengan visual yang harus eye-catching atau menarik, itu bisa menjadi nilai tambahan ya bagi sebuah desain tersebut. Karena pada dasarnya desain komunikasi visual itu kan basisnya pada sesuatu yang dapat dilihat, komunikasi yang dilakukan lewat visual atau lewat mata. Otomatis sebuah desain yang tadinya fungsional atau memang memiliki fungsi yang sudah tepat sasaran, apabila dia tidak memiliki daya tarik atau visual yang setidaknya bisa menarik perhatian atau customer supaya melirik barang tersebut, maka itu sepertinya agak kurang ya nilai dari si desain itu, karena dia tidak berhasil untuk menarik konsumen. Maka itulah dimana seni dan estetika itu, estetika dan desain itu saling berhubungan dan itu erat banget hubungannya. Itulah mengapa ilmu desain adalah medan multidisipliner yang menjembatani antara eksplorasi estetik dan ekspresif atau ranahnya di seni, pemaknaan budaya dan simbolik
yang ranahnya di humaniora, interaksi manusia dan dinamika sosial atau masuknya ke ilmu sosial, logika dan struktur matematis yang masuk ke ilmu matematika, prinsip teknik dan performatif dalam ilmu teknik atau engineering tadi, serta pemahaman ilmiah terhadap materi dan persepsi, yaitu dari ilmu alam. Ya, jadi itu ya teman-teman yang membuat ilmu desain ini menjadi unik ya. Selain dia itu nggak bisa hidup menjadi individualis atau hidup di dalam satu dunia aja, desain ini adalah jembatan antar dunia, antar berbagai cabang ilmu yang berada di sekitar kita. Dan justru itulah persilangan itu muncul solusi yang fungsional sekaligus bermakna, karena pandangannya bukan cuma dari pandangan desain aja, tapi dari pandangan berbagai cabang ilmu yang saling melengkapi dan saling memberi pengertian sehingga tepat sasaran desain yang akan diciptakan nantinya. Ilmu desain ini tidak menjadi ilmu yang menekuni satu disiplin, tetapi sebagai ilmu multidisiplin yang tidak berdiri sebagai disiplin tunggal yang tertutup, melainkan merupakan bidang yang bersifat multidisipliner karena menggabungkan dan mengandalkan berbagai bentuk pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Hal ini tuh tercermin dari cara desain mengonstruksikan pengetahuan dan menghasilkan solusi melalui berbagai tahapan. Tahap-tahapannya itu ada empatik, definisi masalah, eksplorasi ide, praktis reflektif, dan pendekatan eksperimental atau tes prototype biasanya. Empatis ini atau empathize itu ilmu desain yang menuntut desainer untuk berempati dengan pengguna melalui observasi, interaksi, dan keterlibatan langsung. Ini tuh merupakan pendekatan intersubjektif ya teman-teman. Berbeda dari desain tradisional yang cenderung objektif dan memisahkan subjek dan objek. Seperti yang ilmu sosial, psikologi, dan antropologi berperan besar di sini. Karena desainer ini harus memahami kebutuhan, emosi, juga konteks sosial dari penggunanya. Jadi kayak misal empati gini kita harus mengerti ya. Ketika ada seseorang yang minta dibuatkan desain nih, diminta untuk membuat sesuatu untuk memecah masalah. Kalau apabila desainer itu tidak memiliki empathize, maka bisa jadi yang akan terjadi setelahnya adalah desain yang salah, tidak tepat sasaran karena minimnya empati atau pengertian dari desainer itu kepada apa yang diinginkan oleh si klien itu sendiri. Lalu yang kedua ada definisi masalah atau define. Desainer mendefinisikan masalah dari sudut pandang penggunanya atau target marketingnya. Kegiatan ini bersifat praktis dan problem solving ya teman-teman, yang mana desain itu menjadi jalan keluar dari suatu permasalahan, sekaligus melibatkan komunikasi dan diskusi antara desainer, konsumen, juga klien ya. Yang selanjutnya ada eksplorasi ide atau ideate. Desainer mengeksplorasi solusi melalui brainstorming, riset, dan diskusi untuk memenuhi kebutuhan desain yang nantinya akan menjadi jalan keluar dari sebuah permasalahan atau menjadi problem solving. Menggunakan metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, FGD, atau sampai ke kajian literatur. Yang selanjutnya ada praktis reflektif atau prototype. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan eksperimental atau tes ya. Prototype ini desain membuat purwarupa dari solusi yang dirancang gitu. Menguji solusi secara praktis dan reflektif, bukan hanya teoretis. Biasanya itu kalau prototype itu kan langkah atau step sebelum finalisasi, yang mana prototype ini sebagai uji coba dari sebuah desain, apakah desain itu sesuai pada apa yang dituju atau tidak gitu, untuk melihat feedback daripada orang-orang yang menjadi target dijalankannya prototype ini gitu. Dimana ini kan melibatkan ilmu teknik, ergonomi, material, serta filsafat reflektif. Jadi feedback yang
berikan daripada orang-orang yang melihat prototipe ini akan dijadikan bahan evaluasi lagi supaya pas finalisasi nanti desainnya itu lebih sesuai gitu. Jadi tepat sasaran dan tidak melenceng. Sementara yang terakhir yaitu pendekatan eksperimental, desainer melakukan uji coba untuk melihat efektivitas daripada solusinya itu sendiri, menggunakan metode trial dan error, dan menghimpun umpan balik pengguna. Disinilah ilmu eksperimen, statistik, user experience atau UX, dan evaluasi kinerja menjadi penting. Ini yang dimaksud tadi, evaluasi daripada hasil dari yang sudah dikeluarkan dari sesi uji coba di prototipe tadi gitu. Jadi ini ibaratnya pematangan daripada konsep rancangan desain itu supaya nanti ketika desain diluncurkan, desain itu bisa menjadi problem solving. Jadi ilmu desain ini adalah multidisipliner ya, balik lagi, karena dia menggabungkan elemen dari ilmu sosial, humaniora, teknik, psikologi, komunikasi, dan riset ilmiah hingga filsafat, berbasis pada pendekatan interaktif, empatik, reflektif, eksperimental, dan partisipatif. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada pemecahan masalah nyata, bukan hanya pencarian kebenaran daripada secara teoritis gitu. Lalu yang terakhir ini ada aksiologi atau etika daripada ilmu desain itu sendiri. Di dalam aksiologi atau etika ini, ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam memahami dimensi etika dalam desain. Yang pertama, 1. Artefak sebagai wahana nilai atau value-laden artifacts. Desain bukan sekedar membuat objek visual atau produk fungsional ya teman-teman, tapi menghasilkan artefak yaitu benda hasil daripada rancangan itu sendiri atau bentuk nyata dari sebuah rancangan yang syarat akan nilai. Yang mana artinya setiap karya desain itu membawa muatan moral, budaya, dan ideologis. Dalam penggunaannya, artefak desain itu membentuk, mengarahkan, atau bahkan memaksakan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial. Misalnya, desain iklan atau kemasan yang tidak netral. Itu bisa saja memperkuat stereotip, memanipulasi persepsi, atau justru menyuarakan keadilan sosial. Lalu kemudian ada hierarki nilai dalam kebudayaan ya. Desain selalu berada pada konteks kebudayaan dan setiap kebudayaan ini memiliki sistem nilai yang bertingkat atau hierarkis. Maka desainer perlu peka bahwa dalam sistem sosial tidak semua nilai itu diposisikan setara, ya teman-teman. Nilai-nilai tertentu bisa lebih dominan atau lebih minim. Misalnya efisiensi di budaya industri, lalu kesopanan di budaya timur. Dalam praktiknya, desain harus memilih nilai mana yang hendak diangkat atau diutamakan. Dan ini merupakan tindak etis yang tidak bisa netral gitu. Jadi misal dia membuat suatu desain ini di satu tempat atau satu daerah yang syarat akan adat istiadat. Desainer ini biasa menciptakan desain-desain yang modern. Maka ketika dia datang ke satu daerah yang mana daerah itu syarat akan budaya dan pemerintah setempat lah ibaratnya meminta desain itu supaya tidak menghilangkan nilai-nilai adat, norma, dan budaya atau etika yang berada di daerah tersebut. Maka desainer itu bagaimana caranya? Dia bisa memasukkan nilai adat lebih tinggi dibanding modernisasi desain yang biasa dia ciptakan. Itu maksudnya hierarki nilai dalam kebudayaan yang mana diutamakan yang lebih mendominasi untuk desain tersebut. Lalu yang terakhir ada relativisme budaya. Karena desain ini beroperasi lintas konteks budaya, maka nilai-nilai dalam desain bisa sangat berbeda antar budaya. Bahkan bisa lebih berkonflik gitu. Apa yang dianggap baik atau estetis di satu budaya bisa dianggap ofensif atau tidak etis di budaya lain. Oleh karena itu, desainer harus memahami relativitas budaya dan tidak memaksa nilai-nilai satu budaya sebagai norma universal.
ini menuntut sensitivitas lintas budaya di dalam desain global. Selain dari 3 poin yang tadi, isu desain sebagai alat propaganda pun menjadi ujian etika itu tersendiri gitu ya. Apakah sah jika desain digunakan untuk menyebarkan ideologi atau kepentingan tertentu? Apakah desainer harus bertanggung jawab atas pesan yang mereka bantu sebarkan? Kan? Nah, dalam dimensi etika dari desain tadi ini, desainer perlu menyadari bahwa yang pertama, desain itu selalu membawa nilai. Sesederhana apapun desain, ia pasti selalu membawa nilai, baik yang itu nilainya disadari atau eksplisit, maupun yang tidak disadari atau makna yang disembunyikan secara implisit gitu. Yang kedua, nilai-nilai tersebut beroperasi dalam sistem hierarkis yang mencerminkan budaya tertentu. Itu seperti yang tadi ya. Yang ketiga, relativisme budaya menurut kepekaan etis agar desain yang tadinya dimaksudkan sebagai problem solving ini tidak menjadi alat penindasan atau bahkan kesalahpahaman dari lintas budaya. Karena kita kan beragam banget ya budaya di Indonesia. Jadi desainer di dalam negeri ini perlu lebih dalam memahami dan mempelajari tentang soal desain lebih jauh lagi. Bicara soal aksiologi etika di dalam ilmu desain tadi, aksiologi ini terbagi dua ya teman-teman. Ada etika dan estetika. Yang sekarang kita masuk ke dalam aksiologi estetika dari ilmu desain. Di dalam aksiologi estetika ini, terdapat 3 alasan utama mengapa estetika ini penting bagi desain. Tadi sudah disinggung ya di awal-awal kalau estetika dengan desain art dan estetik itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya ada di satu ranah yang sama gitu. Yang pertama, mutu estetis, memberikan pengalaman yang memuaskan. Estetika ini bukan hanya soal keindahan visual ya teman-teman, tapi juga tentang kualitas pengalaman saat menggunakan benda desain itu. Artefak yang memiliki mutu estetis tinggi dapat meningkatkan kepuasan pengguna, menciptakan rasa nyaman, senang, bahagia, bahkan bangga saat menggunakannya gitu. Desain yang estetis menciptakan hubungan emosional dan psikologis yang positif antara pengguna dan objek. Ini bisa dilihat dari desain yang kita sering temuin sehari-hari ya. Misalnya baju nih. Baju kan motifnya banyak, bentuknya juga beragam banget. Ketika seorang desainer di musim dingin, dia ingin menciptakan sesuatu yang dapat menjadi solusi ketika musim dingin datang. Seseorang dapat melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa ada gangguan atau halangan gitu. Maka desainer tersebut otomatis menciptakan sesuatu yang dapat menghangatkan. Seperti contohnya G. Dragon ya, sebagai king of fashion, dia ini selalu menciptakan terobosan-terobosan atau inovasi terbaru daripada brand yang dia miliki, yaitu namanya Peace Minus One ya. Nah dari brand itu kan punya ciri khas tersendiri, yang mana dia membuat ulang simbol peace dengan kaki yang hilang satu. Itulah kenapa nama brandnya beliau atau dia ini Peace Minus One, sehingga itu terlihat menarik gitu, terlihat bukan hanya sisi fungsionalnya saja yang terlihat, tapi dari ketertarikan orang-orang ketika melihat brand itu, mereka tahu itu brandnya G. Dragon, maka mereka tertarik untuk membeli. Selain karena memang fungsinya yang dipakai untuk musim dingin, itu juga menjadi sebuah ketertarikan emosional gitu. Karena bukan hanya karena pembelinya, bisa jadi dia fans dari G. Dragon sendiri, tapi karena dari bentuk atau modelnya yang biasanya kan kalau brandnya dia ini luxury ya, brand mahal gitu, jadi kelihatannya tuh mewah, elegan. Jadi si emosional dan psikologisnya itu ada di sana gitu. Ketika mereka membeli, mereka merasa puas dan mereka akan mempergunakannya itu setiap hari. Itu maksudnya dari mutu estetis gitu. The aesthetic quality of an artifact is an important factor in providing a satisfying user experience, the prime motive for design, menurut Ulrich tahun 2011. Yang kedua ada respon estetis atau respon pertama terhadap suatu benda gitu. Dalam banyak kasus, reaksi estetis ini muncul sebelum penilaian rasional ya. Ketika seseorang melihat produk atau karya seni,
Kesan pertama biasanya adalah impresi atau kesan visual gitu. Apakah itu menarik atau indah atau harmonis gitu kan. Ini berarti estetika itu sangat penting dalam menciptakan daya tarik awal gitu, yang bisa menentukan apakah seseorang akan melanjutkan interaksi atau tidak gitu. Seperti yang tadi sudah dibahas di contoh kasusnya G-Dragon gitu kan. Respon estetis ini ketika seseorang melihat sesuatu yang sesuai dengan seleranya atau yang eye-catching, yang sangat-sangat menarik di mata mereka, sehingga ketika mereka melihat produk itu atau desain itu, mereka tuh langsung terfokus dan perhatiannya tuh tertuju ke sana gitu, sehingga setelah benda itu menyampaikan impresi yang bagus kepada seseorang, otomatis tindakan selanjutnya ketika ia terkesan pasti penasaran itu kayak apa nih, kayak bagus banget desainnya, menarik banget, mencolok gitu, kayak cantik atau enggak bagus atau enggak keren gitu kan. Orang otomatis penasaran dong. Jadi sebelum penilaian yang lebih dalam tentang desain itu muncul, mereka pasti akan pertama kali terfokus kepada penampilan luarnya atau nilai estetisnya gitu. Itulah kenapa estetika ini sangat penting dalam menciptakan daya tarik awal gitu. Lalu yang terakhir ada keindahan, yang mana keindahan ini mengisyaratkan kualitas. Dalam banyak konteks, keindahan dipersepsikan sebagai indikator mutu bahwa jika sesuatu tampak rapi, proporsional, atau artistik, maka ia juga diasosiasikan dengan kualitas yang baik gitu kan. Desain yang indah bisa menciptakan kesan profesional, dapat dipercaya, dan berkualitas tinggi. Bahkan sebelum pengguna itu mencoba fungsinya gitu kan. Beauty may serve as a signal of non-observable attributes of quality gitu kan. Jadi keindahan itu biasanya, walaupun nggak semua keindahan itu, ya nggak semua berkilau itu emas gitu kan maksudnya. Nggak semua keindahan itu pasti memiliki fungsi yang oke. Tapi pasti nih ya, orang-orang ketika melihat sesuatu yang indah itu pasti kayak, bagus, kayaknya kualitasnya oke nih. Atau kalau misal dalam kasusnya baju, kelihatannya shiny ya, kelihatannya indah, kelihatannya unik, estetik, beda, baru gitu kan. Terobosannya baru, nggak pernah dilihat gitu. Ini kayaknya oke nih gitu kan, sebagai desain yang baru atau sebagai model, motif, bentuk terbaru gitu. Orang pasti akan menilai seperti itu di awal. Padahal belum tentu ketika dia memegang bahannya, teksturnya tuh bisa menyesuaikan diri mereka, suhu tubuh, suhu lingkungan sekitar, bisa tahan lama atau cepat terbakar atau mudah sobek. Itu kan nggak tahu kalau memang mereka hanya menilai dari keindahannya saja. Kita kayak kesannya langsung memunculkan kesan yang bagus kepada dia gitu. Itu juga termasuk dalam keindahan. Sebuah keindahan atau sebuah estetik dapat mengisyaratkan sebuah kualitas gitu, walaupun ketika diuji tidak sesuai harapan, setidaknya sudah ada ketertarikan di awal gitu. Sebagai catatan tambahan mengenai estetika nih, ada satu pembahasan, yaitu estetika universal versus partikular gitu kan. Dimana ada nilai estetis yang bersifat universal atau misal seperti golden ratio, simetris, fraktal, yang umumnya dianggap indah dimanapun. Ada juga estetika yang partikular dan simbolik nih, tergantung budaya dan konteks sosialnya, misalnya kayak simbol religius atau motif etnik gitu ya. Jadi estetika ini penting ya di dalam desain karena satu, meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, menjadi respon awal yang menentukan daya tarik desain, kemudian membentuk persepsi terhadap kualitas daripada objek itu sendiri gitu ya. Estetika dalam desain ini bukan sekedar pemanis aja atau sekedar hal yang ditambahkan untuk meningkatkan nilai estetikanya, tapi bagian dari fungsi makna dan juga pengalaman. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu aja pembahasan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi etika dan aksiologi estetika teman-teman. Saya Lucilia Ratnaningsih pamit undur diri. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi.